ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Halo guys, selamat kembali di channel kita. Saya dan anak saya akan mereaksi lagi satu video daripada channel Forum Genial. Ya, terima kasih banyak-banyak kepada kamu semua yang request ini. So, kepada kawan-kawan yang belum support channel Forum Genius, DP link ada di description kita guys. So, jangan lupa subscribe di channel ini supaya lebih maju. Oke guys, kita ambil di channel dia. Ini video adalah sejarah perang 10 November, 5 perang paling dahsyat perjuangan Indonesia melawan penjajah. Oke guys, so kita tengok video ini. Tidakkah kalian berpikir betapa berat perjuangan para pahlawan terdahulu memerdekakan negara Indonesia? Mereka berjuang hidup dan mati, menahan haus dan lapar di medan tempur. Betul. Untuk itu, mari kita mengingat kembali sejarah 5 peperangan paling dahsyat para pejuang melawan para penjajah di Indonesia. Sebelum melanjutkan, seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini. Juga bagikan kepada semuanya. 1. Penyerbuan Batavia atau Jakarta. Perang ini terjadi pada tahun 1628 sampai 1629. Oh, 1 tahun. Penyerbuan Batavia dilakukan oleh Sultan Agung dari Mataram sebanyak 2 kali. Mereka ingin menguasai daerah Banten yang saat itu dipenuhi oleh tentara VOC. Akhirnya, Sultan Agung mengirim banyak sekali pasukan untuk menyerang Batavia yang saat itu masih dipimpin oleh Jipikon. Serangan pertama yang dilakukan oleh Sultan Agung gagal total. Meski demikian, mereka tetap melanjutkan serangan kedua dengan pasukan yang lebih besar. Pada serangan ini, Belanda kembali memenangkan peperangan. Banyak tentara dari Sultan Agung meninggal akibat kolera dan malaria. Meski kalah, Sultan Agung dan para tentaranya berhasil mencemari Sungai Ciliwung dengan limbah yang sangat mengerikan. Alami kolera, termasuk Jipikon yang menjadi gubernur jenderal di sana. Kolera lah, tapi virus dulu kan. 2. Perang Jawa. Perang ini terjadi pada tahun 1741 sampai 1743. Perang Jawa adalah perang paling besar yang pernah terjadi pada masa kolonial Belanda. Perang ini membuat Belanda kocar-kacir, meski akhirnya mereka bisa meredam situasi. Perang ini melibatkan gabungan tentara Jawa dan tentara Tionghoa untuk melawan para penjajah Belanda di Batavia atau Jakarta. Penjajah Belanda membantai setidaknya 10.000 orang etnis Tionghoa dalam jangka waktu 2 minggu saja. Kemarahan ini akhirnya menyebar ke seluruh wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Perang akhirnya berkecamuk di mana-mana. Belanda memiliki 3.400 tentara bersenjata lengkap. Sementara pribumi hanya menggunakan senjata seadanya saja dengan jumlah pasukan 23.000 orang. Perang ini membuat kerajaan di Jawa mulai dikuasai oleh Belanda. Belanda berhasil memenangkan perang ini yang mengakibatkan jatuhnya Kesultanan Mataram. Meski demikian, kerugian yang dialami oleh Belanda cukup besar. Ngiri saya tengok itu video dia. Bukan itu Pak, itu videonya. 3. Perang Diponegoro. Perang ini terjadi tahun 1825 sampai dengan 1830. Perang Diponegoro sering juga disebut sebagai Perang Jawa Jilid 2, tapi dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Setidaknya ada sekitar 100.000 tentara yang berada di bawah Pangeran Diponegoro menyerang dengan sangat mengerikan. Pihak Belanda dan dibantu oleh para orang Jawa yang berkhianat mencegah perang ini semakin hebat. Meski akhirnya gagal, perang ini akhirnya berjalan selama 5 tahun penuh. Dalam perang ini setidaknya 200.000 orang menjadi korban. Dari pihak Belanda hanya ada 8.000 korban saja. Perang ini akhirnya dimenangkan Belanda serta pribumi yang berkhianat.
Meski dimenangkan oleh Belanda, perang ini memberikan kerugian yang teramat besar kepada pihak Belanda. Bahkan membuat Belanda harus tekor dan mencari siasat untuk menutupi kerugian. Akhirnya, di bawah kekuasaan Johannes van den Bosch, tanam paksa diluncurkan untuk menutup kerugian akibat perang, hingga membuat penduduk di Pulau Jawa jadi semakin menderita. Yo, dia mau ambil itu ambil balik kerugian kan. Mungkin macam-macam lah kasih naik tax kawan, cukai. 4. Serangan 10 November 1945. Oh ini yang jipun. Saudara-saudara rakyat Surabaya, Bung Tomo. siaplah. Keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Merdeka! Lain mak, dia punya cara bercakap terus kau mau kambang mulu. Lain speech-nya. Sebagian pidato Bung Tomo tadi seperti api yang kobarkan semangat untuk para pejuang di Surabaya. Iya. Perang Itulah ini buat bisa semangat, dibilang kan? sebagai perang paling penting dalam sejarah Indonesia. Pada perang ini, arek-arek Surabaya telah menginspirasi banyak sekali perang serupa di seluruh Indonesia. Mereka ingin Belanda dan Inggris pergi dan mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh. Sayangnya, mereka menolak. Akhirnya, pertempuran di Surabaya tak bisa dihindari lagi. Terlebih lagi, Brigadir Jenderal Malloby yang merupakan pimpinan tentara Inggris meninggal karena tertembak. Konflik akhirnya memanas dan membuat sekutu menyerang. Akibatnya, banyak korban jiwa berjatuhan baik dari pribumi maupun dari sekutu sendiri. Oh dia punya video betul-betul. Video dia betul lah. Lima, serangan umum 1 Maret 1949. Oh yang 49 masih perang. Serangan ini adalah serangan paling dahsyat yang dilakukan oleh pihak Indonesia kepada Belanda. Bagaimana tidak, Yogyakarta dibuat sangat mencekam. Serangan ini melibatkan Jenderal Sudirman yang sebelumnya telah melakukan strategi gerilya dalam melawan Belanda dan sekutu yang sangat kuat. Pada serangan ini, Belanda memang menang secara mutlak. Namun, Indonesia juga menang meski harus mengorbankan banyak sekali nyawa. Akibat perang ini, dunia internasional jadi mengakui kedaulatan Indonesia. Bahkan, akhirnya Belanda harus menarik semua pasukannya dari Indonesia untuk selama-lamanya. Sejak saat itu, kedaulatan Indonesia benar-benar diakui oleh dunia. Terima kasih, para pejuang. Terima kasih. Salam, Forum Genius. Wah itu dia. Itulah pengorbanan kita punya nenek moyang, pahlawan-pahlawan kita. Jadi hargailah. Diorang punya Jasa. darah, diorang tumpah di sana, di tanah kita. Dan diorang punya bersungguh-sungguh mau Jasa. dapat itu merdeka bukanlah begitu senang. Jangan ambil ringan. Ya. Jadi sekarang kita sudah merdeka, hargailah kawan-kawan. Nah, jaga negara kita dengan baik. Cintailah kita punya tempat di mana-mana Cantiklah saja. tempat kita. Ya. Jadi kalau bukan pahlawan kita tidak dapat begini duduk bagus dan cantik. Dan aman. Aman. Oke guys, sampai sini dulu lah video ini dan Happy Heroes Days kepada kamu semua. Terima kasih banyak-banyak.